Semuanya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elisabeth Natania Vinita Putri. Saya dari program studi S1 Farmasi di Universitas Logorejo Semarang dengan NIM 4250446. Saya dari kelas A semester 2. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan implementasi Artificial Intelligence menggunakan Google Teachable Machine. Nah, nantinya saya akan membuat 3 jenis model nih, yaitu image project, audio project, dan ada pose project. Nah, pada setiap projectnya saya akan menjelaskan proses dari data gathering, training proses, serta testing dan evaluation sesuai dengan alur kerja dari machine learning tersebut. Selamat menyaksikan. Langkah pertama adalah dengan kita mencari website Teachable Machine pada mesin pencarian favorit kalian masing-masing. Ya, di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu kita klik Teachable Machine. Nah, lalu kita klik Get Started. Nah, di sini ada 3 project ya. Yang pertama ada Image Project, ada Audio Project, dan ada Post Project. Saya nanti akan mendemonstrasikan satu persatu. Saya mulai dari Image Project terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita klik Image Project tadi, akan muncul seperti ini. Nantinya kelas 1, kelas 2 ini kita masukkan sebagai sampel. Sampelnya ini kita bisa masukkan dari webcam atau kita juga bisa upload dari foto atau image yang kita punya. Nah, namun di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kalau kita menggunakan dengan webcam. Di sini saya sudah menyiapkan, saya di sini menggunakan ini ya, kartu remi. Sini saya ada 4, maaf. Ada 4, yang pertama ada Joker, kemudian ada King of Diamond, ada King of Hearts, sama ada King of Spades. Alasan saya memilih keempat kartu ini karena ini semuanya tuh berasal dari satu set kartu remi yang saya punya ya. Nah, namun uniknya itu kan dia memiliki ciri visual yang berbeda nih. Kalau Joker memang dia beda ya ilustrasinya, desainnya kan unik gitu kan. Nah, sedangkan ketiga kartu King ini tuh memiliki wajah rajanya tuh, gambar rajanya tuh ya hampir sama gitu loh. Cuman dibedakan oleh simbol-simbol atau suite ya, yang berbeda-beda. Kalau kita lihat kan ya, kita bisa bedakan ya. Kita bisa bedakan dengan mata kita. Namun, kalau dengan AI apakah bisa ya? Kita akan coba mentraining mereka supaya bisa membedakan kartu remi ini. Kita langsung saja mulai pada kelas pertama ya, kita akan masukkan kartu joker terlebih dahulu. Nah, kita klik webcam, kemudian nantinya wajah kita akan muncul di sini dan kita arahkan kartu ini ke arah kamera seperti ini ya. Saya pegang seperti ini saja supaya wajah saya tidak kedetek. Yang kedetek hanya kartunya. Lalu kita hold to record atau klik terus supaya dia bisa merecord atau menganalisis data yang kita masukkan, sampel yang kita masukkan. Ya, kita tahan sebanyak mungkin sehingga dia nantinya akan menampilkan banyak sekali gambar ya. Nah, di sini saya mendapatkan sekitar 295 image gambar ya dari berbagai sudut tentunya, posisi tegak atau sedikit miring dengan jarak kamera yang mungkin berbeda juga dan kondisi pencahayaan yang ya berbeda juga kan. Tuh, ada yang terang banget, ada yang agak gelap. Nah, variasi data ini tuh sangat penting agar model itu tidak mengalami bias. Oh ya, nanti rancu ya. Nah, jika diambil dalam posisi yang sama, nantinya AI ini akan mengenali kartu pada kondisi tersebut saja. Jadi kalau misal kita taruh pada kondisi ya full cahaya gitu ya, kartunya cuma bisa kenalin pada posisi cahaya itu doang. Nah, tapi kalau kita agak miringkan, ya terus pada posisi seperti ini, gini, 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 nanti kartunya tetap akan bisa dibaca oleh AI-nya ini. Kemudian, kita lanjut ya. Oh ya, di sini saya beri nama dulu. Saya beri nama Joker. Joker. Kemudian, pada kelas 2, saya akan menggunakan King of Diamond. Kita klik lagi di bagian webcam, lalu arahkan kartu ke kamera. Kemudian, diberikan, kehijaukan. Sudah, saya dapat 232 kartu, 232 gambar ya. Di sini saya berikan nama King of Diamond. Kemudian, kita add ke kelas, karena kita ingin menambahkan sampel yang lain.
Nah, muncul lagi ya, quest free. Di kelas 3 ini saya akan memasukkan King of Hearts. Kita klik. Kemudian kita arahkan kartu ini ke kamera. Lalu tahan untuk merekam kartunya. Kemudian dengan sudut kemiringan tertentu dan pencahayaan jauh dekatnya, kita masukkan kartu sampelnya. Nah, beda-beda ya, dengan pencahayaan tertentu. Kemudian kelas lagi terakhir, kita akan masukkan King of Spades. Oh ya, ini saya akan beri keterangan dulu ya, King of Hearts tadi. King of Hearts. Kemudian pada fast forward, saya akan buka webcam lagi. Kemudian saya akan masukkan kartu sampel ini, King of Spades. Kita jauhin, deketin. Yes. Oke, tambah lagi ya, biar semuanya 200 juga. Yes, kita beri nama King of Spades. Udah. Setelah seluruh data terkumpul ini, saya akan menekan ini, tombol train model. Ya, teman-teman juga bisa mengikuti dengan menekan tombol train model. Nah, pada tahap ini, setiap gambar itu yang sudah kita masukkan ya tadi ya, sampelnya itu akan diubah menjadi data numerik berdasarkan nilai pikselnya. Nah, kemudian model itu akan melakukan ekstraksi fitur, yaitu mencari karakteristik penting dalam setiap kartu. Nah, bentuk kartunya kan memang sama ya, bentuknya seperti ini. Tapi kan pola-polanya beda-beda tuh. Gambar rajanya, detail rajanya tuh. Ya meskipun kalau dilihat sekilas ya agak mirip-mirip, tapi kan detailnya beda-beda. Terus simbolnya juga. Simbolnya ada sekop, hati, wajik. Kemudian warnanya dari warna merah atau dia hitam. Nah, terus ada juga yang posisi elemen-elemen pada kartu. Nah, dari fitur-fitur tersebut tadi, model ini akan mempelajari pola yang membedakan setiap kelas sehingga nantinya dapat mengenali kartu yang kita tampilkan. Selanjutnya kita akan coba testing dari outputnya. Kita coba ya, kita awali dengan kartu joker terlebih dahulu. Saya tunjukkan kartu joker. Nah, meskipun pencahayaannya tadi kurang ya, tuh, dia probabilitasnya cukup tinggi pada kartu joker meskipun ya agak jauh. Nah, kalau dekat, dia 100% juga. Kemudian saya akan menunjukkan kartu King of ini ya, King of Diamond ya. Apakah dia bisa? Wow, 100% juga ya. Terlihat ya, probabilitas pada kelas King of Diamond ini meningkat, sedangkan probabilitas yang lain itu menurun. Oke, selanjutnya saya akan mencoba kartu dari King of Diamonds. Coba dekatkan. Wow, probabilitasnya tinggi ya, 100%. Kalau kita jauhkan, wow, 97. Nah, kalau kita dekatkan King of Spades, dia 100%. Tapi kalau kita coba miringkan, dia mengalami kebingungan. Nah, sulit ya. Kita coba kondisi sulit lainnya, misalnya miring banget nih. Nah, dia bingung tuh, Joker kah? King of Diamond kah? Terlihat ya bahwa probabilitas model ini menurun. AI ini menurun, tuh bahkan ya dia salah mengklasifikasikan King of Spades ini sebagai Joker atau malah King of Diamond tuh. Nah, hal ini dapat terjadi karena ketiga kartu King ini memiliki gambar yang ya cukup-cukup mirip ya. Kemudian perbedaannya itu juga pada waktu kita em, menampilkan atau memberikan image-nya, mungkin sayanya kurang dekat, kurang banyak variasi dalam pengambilan gambarnya, sehingga model ini jadinya bingung gitu ya. Nah, kemudian di sini saya ingin mencoba apakah dengan kartu lain itu dapat terbaca. Di sini saya punya kartu dua wajik ya. Wah, dia malah mengenali sebagai Joker. Hmm. Dia kemungkinan bingung ya, karena kartu ini pun tidak masuk dalam klasifikasi sampel yang saya masukkan tadinya. Demikian tadi eh, demonstrasi saya mengenai cara penggunaan image model atau teachable machine yang image project. Dan saya bisa memberikan kesimpulan bahwa semakin banyak ilustrasi yang diberikan, ya, maka akan semakin baik juga kemampuan model ini dalam melakukan klasifikasi pada kondisi real time-nya ini. Lanjut, kita akan ke project selanjutnya. Ya, kita langsung ke audio project. Audio project. Di sini ada background noise, ada class 2. Ini sebenarnya sama, kita akan memasukkan sampel-sampelnya, tapi di sini kita harus memasukkan background noise-nya dulu. Jadi dia akan mendetek nih latar atau memasukkan sampel latar yang kita tempati saat ini, sehingga nantinya dia juga akan bisa mendeteksi, oh ini nggak ada suaranya, alias itu backgroundnya aja. Di sini kita bisa add audio sample minimal 20 detik. Langsung aja. Oke, setelah terekam sebanyak 20 detik, kemudian kita bisa ekstrak sampel. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan sampelnya. Di sini saya akan menggunakan
Ya, cukup unik ya. Yaitu saya akan menggunakan gitar dan nanti saya akan memainkan chord. Mungkin saya akan memainkan 3 chord. Kemudian saya akan masukkan sampelnya. Oke, di sini saya akan menggunakan eh 3 kelas ya, yaitu ada kunci gitar yang chord C, kemudian chord D, dan nanti juga ada chord A. Oke, kita ekstrak. Sini kita tulis chord C. Karena ini minimal 8 detik, jadi kita tambahkan atau kita record ulang. Ini bisa diekstrak-ekstrak terus ya, tapi saya akan memberikan variasi. Dapat totalnya ada 10 audio sample. Itu sudah memenuhi dari 8 minimum. Kemudian saya akan memasukkan kunci A atau chord A. Kemudian kita add a class lagi. Kita beri nama chord D. Kemudian kita tekan train model. Nah, pada tahap ini sama seperti sebelumnya, itu suara rekaman itu nanti akan diubah menjadi data digital berupa sinyal numerik ya. Selanjutnya, AI ini akan mengekstrak berbagai fitur penting seperti frekuensinya, amplitudenya, terus harmoniknya, spektrum suaranya, pola gelombang juga. Nah, berdasarkan fitur-fitur tersebut, nantinya model ini akan mempelajari nih karakteristik khas dari masing-masing chord gitar yang sudah saya rekamkan tadi ya sebagai sampel, sehingga nantinya dapat membedakan nih suara kunci C, D, ataupun A ketika nanti mereka menerima inputnya. Oke, setelah kita menunggu, selanjutnya kita akan melakukan pengujian nih secara real time. Pertama, kita bisa melihat ya, kalau kita diem, outputnya akan memberikan sebagai background noise. Coba ya. Ya, menyentuh 99 hingga 100%. Dia mengklasifikasikan kalau kita diam itu sebagai background noise. Kemudian saya akan coba memainkan kunci C. Ya, jadi ya, dia bisa dan kunci A. Ya, pada kondisi ini kemungkinan model ini mengalami kebingungan ya, karena saya pun juga tidak terlalu banyak memberikan sampel-sampelnya dengan berbagai macam kondisi. Jadi probabilitasnya mungkin tidak se atau hanya stuck di 80-an. Kemudian saya akan mencoba ya memainkan chord yang tidak termasuk dalam data pelatihan tadi. Saya akan coba mainkan chord E minor. Nah, ya, dia tetap memilih salah satu atau probabilitasnya tinggi pada suatu chordnya. Nah, itu membuktikan bahwa model ini tidak mengetahui adanya kelas lain di luar dari data yang telah dia pelajari. Dia hanya mengenali chord kunci C, mengenali kunci C, D, dan A. Tapi tetap ya, mereka akan tetap pilih salah satunya. Saya mainin kunci A dan di 86% probabilitasnya. Oke, itu dia tadi demonstrasi bagaimana cara menggunakan audio project. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan yang terakhir adalah post project. Sama tadi caranya, kita tinggal klik post project. Nah, di sini saya akan coba dengan gerakan seperti ini ya pada tangan kiri saya. Kita sama hold to record juga. Ini saya gerak-gerakkan supaya dia dapat membaca. Ya, mungkin sekitar 100-an. Oke. 100 post sampelnya sudah saya masukkan.
Di sini saya beri nama Selamat. Oke, saya sudah memberikan 3 pose ya. Ada selamat, berjuang, sukses. Oke. Kemudian saya akan menekan train modelnya. Sama ya, seperti project-project sebelumnya. Pada tahap training ini, AI itu nanti AI-nya ini tidak mempelajari gambar secara keseluruhannya, tetapi mereka terlebih dahulu mendeteksi titik-titik penting pada tubuh ya. Tadi ada titik-titik ya, seperti kepala, bahu, kemudian siku kita dan pergelangan tangan tadi ya. Nah, selanjutnya model akan mempelajari hubungan posisi titik-titik tersebut sehingga dapat membedakan pose-pose. Seperti tadi, kita berpose seperti ini ya. Selamat, terus berjuang, sukses, ya gitu. Dan sekarang loadingnya sudah selesai, saya akan mencoba untuk mempraktekkan ya. Langsung kita coba. Wow, diam aja sudah dikatain sukses ya di sini. Oke, kita coba pose selamat ya. Wow, dia langsung 100% menunjukkan selamat. Seperti ini posenya. Kemudian berjuang pakai tangan kanan. Langsung 100% dan sukses. Nah, sekarang saya coba apabila saya mempraktekkan sukses ya, pose sukses, tapi tangan saya tidak miring seperti ini, tapi diangkat. Ya, dia akan membaca pose selamat. Ya, selamat. Ya, dia agak ragu-ragu tuh. Nah, di antara ini, ya modelnya ini tampak ragu-ragu ya, karena pose tersebut itu berada di antara kedua kelas. Sehingga probabilitasnya itu menjadi lebih seimbang. Oke, demikian demonstrasi pelatihan yang telah saya lakukan pada ketiga project tadi ya. Ada image project, ada audio project, dan juga ada post project. Nah, berdasarkan demonstrasi yang sudah saya lakukan tadi, Google Teachable Machine ini memudahkan pengguna dalam memahami konsep dasar machine learning tanpa harus kita melakukan pemrograman. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas model itu sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang kita latih. Semakin data banyak, semakin data yang kita berikan banyak, bervariasi dan seimbang, akan menghasilkan model yang lebih akurat dan mampu melakukan prediksi dengan baik. Dan sebaliknya, apabila data yang kita latih itu terbatas atau kurang bervariasi ya, model ini akan lebih mudah mengalami kesalahan atau bias ketika dia menerima input baru. Dengan demikian, keberhasilan sistem artificial intelligence itu tidak hanya bergantung pada algoritma yang digunakan saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang kita gunakan sama proses pembelajaran. Demikian demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.